Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa sejarah nasional Indonesia mestinya tidak boleh mengagung-agungkan bangsa Indonesia dalam kehidupan, ya, terutama kehidupan berbangsa dan juga kehidupan bertetangga dengan bangsa lain. Artinya, mengagung-agungkan itu adalah merupakan bentuk sofinisme, yaitu ajaran yang menganggap bahwa dirinya sendiri atau bangsanya sendiri itu merupakan bangsa yang terbaik di dunia. Sikap sofinistik ini misalnya ditunjukkan oleh bangsa Yahudi yang merupakan bangsa yang mengaku bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang mendapat banyak rahmat dari Tuhan, ya, atau bangsa pilihan Tuhan, sehingga mereka merasa dari situ muncul kesombongan. Jadi sofinistik adalah sikap kesombongan bangsa-bangsa ketika dia membandingkan bangsanya itu dengan bangsa lain. Nah, tentu saja bangsa Indonesia adalah bangsa yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Jadi ketika bangsa itu sehat rohaninya, maka dia tidak boleh nyatakan bahwa dirinya adalah bangsa terbaik. Karena pernyataan seperti itu adalah pernyataan kesombongan. Dan kesombongan itu tidak boleh dilakukan oleh manusia yang sehat pikirannya, sehat agamanya, dan sehat imannya. Jadi bangsa Indonesia tidak layak melakukan kesombongan bangsanya itu. Nah, karena kesombongan itu, maka seringkali bangsa-bangsa lain dijadikan objek, ya, objek pelecehan, objek pembantaian, dan juga objek kekuasaan, ya, seperti yang dilakukan melalui penjajahan baik kolonialisme maupun imperialisme. Jadi imperialisme dan kolonialisme itu memang menerbitkan sikap-sikap sombong, sikap-sikap angkuh, sikap-sikap menganggap enteng bangsa lain. Dan tentu saja sikap ini sangat merugikan diri sendiri, karena bagaimanapun juga manusia itu di hadapan yang maha kuasa itu pada hakikatnya sama, tidak berbeda. Yang diutamakan adalah iman dan ketakwaannya. Jadi Allah tidak akan melihat ketampanan seseorang, tidak akan melihat kepintaran seseorang, dan juga tidak melihat kekayaan seseorang. Tapi yang dilihat adalah hati yang beriman dan juga bertakwa. Artinya orang bisa membedakan antara perilaku yang buruk, melanggar norma-norma agama, dan menjalankan sesuai dengan norma agama. Jadi yang dilihat itu ketakwaannya, bukan ketampanannya, bukan kekayaannya, bukan juga kepintarannya. Nah, oleh karena itu manusia yang sombong adalah manusia yang sebenarnya membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain.
Karena memang dengan kesombongan itu manusia kemudian menumpahkan segala kesalahan, kelemahan kepada pihak-pihak lain yang seringkali dijadikan kambing hitam. Jadi sebenarnya kambing hitam ini adalah pihak-pihak atau orang lain yang tidak bersalah, tetapi dalam sejarah mereka seringkali menjadi korban ya, pemerkosaan, korban penguasaan atau penjajahan, korban pembantaian, kemudian korban perampasan harta, dan juga korban pelecehan. Nah, orang-orang lemah itu seringkali dianggap sepele. Padahal sebenarnya kita harus mempunyai pandangan bahwa jalmo tan keno kiniro. Jadi setiap makhluk, setiap manusia, setiap insan itu tidak bisa ditebak. Jangan-jangan yang kita anggap enteng itu justru dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jalmo tan keno kiniro. Jadi manusia tidak boleh menganggap dirinya lebih hebat daripada orang-orang lain. Dan kalau dia berpikiran seperti itu, sungguh dia merupakan orang yang sesat. Karena yang Maha Kuasa itu menciptakan manusia dengan peluang dan kemungkinan-kemungkinan yang sama, karena memang mendapatkan fasilitas-fasilitas panca indera yang lengkap, otak, pikiran, dan hati nurani. Jadi pada dasarnya manusia itu dibuat sama, sehingga sebenarnya memang semuanya sama di hadapan Tuhannya. Jadi bangsa yang sombong itu bangsa yang merusak dunia. Jadi sepanjang kita mengamati peristiwa-peristiwa sejarah, bangsa-bangsa yang merasa dirinya hebat itu seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, akibatnya bangsa-bangsa lain yang sebenarnya lebih berperadaban, artinya mempunyai etika pergaulan yang baik, ya, kemudian mempunyai tata cara adat istiadat kehidupan yang lurus misalnya. Ini sebenarnya mereka adalah bangsa-bangsa yang berperadaban. Tetapi bangsa yang membantai bangsa lain, mereka adalah bangsa-bangsa yang biadab, bangsa-bangsa yang tidak punya peradaban. Ya. Jadi tentu saja secara nasional kita tidak boleh bersifat chauvinistis yang menggunakan paham chauvinisme, yaitu paham sempit terhadap dirinya dan bangsanya sebagai bangsa yang lebih baik daripada bangsa lain. Jadi chauvinisme ini akan tampak atau sudah pernah dibahas, yaitu sebagai fenomena penulisan sejarah yang bersifat nasionalistis. Jadi sejarah yang nasional dan nasionalistis itu berbeda. Jadi kalau yang nasional itu menggunakan paham nasional yang benar, sedangkan nasionalistis itu paham nasionalnya itu berlebih-lebihan. Nah, karena berlebih-lebihan inilah kemudian tindakannya juga berlebih-lebihan. Nah, sehingga secara nasionalisme
nasionalistis ini bukanlah sejarah yang sehat, terutama dilihat dari pikiran, ya, sikap dan tindakan. Jadi sejarah nasionalistis itu tidak boleh ditulis sebagai sejarah nasional Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.